Kenapa nggak cukup dengan sekadar baca Quran aja? Kenapa sih harus belajar sejarah? Kenapa harus baca sirah Nabi? Kenapa nggak cukup dengan sekadar baca Quran aja? Lagi pula kita nggak akan ngerti Quran kalau kita nggak ngerti sirah. Orang yang baca Al-Quran cuma terjemah, nggak baca sirah, itu kayak baca sebuah teks, baca sebuah surat dari orang yang dia nggak kenal. Pernah nggak baca teks chat dari orang yang kita nggak kenal? Kalau kita nggak kenal orangnya nih, kita masih seuzon nggak? Tapi kalau kita udah kenal orangnya, dia bukan gitu orangnya. Kita nggak akan ilfil, kita nggak akan jadi salah sangka. Ada yang, makasih ya, Masya Allah, apa segala macam. Kok dia ekspresi banget sih? Nah, kita harus tahu orangnya dulu, baru kita mengenal maksud dari teks yang haka. Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berbentuk teks, kita harus paham sirah. Kalau nggak, kita nggak akan ngerti maksudnya. Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya tidak akan bisa merajut masa depannya. Begitulah para ahli sejarah mengatakan, karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad SAW, di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi praktek dari dua sumber besar yang utama yang kita miliki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau kita bicara tentang adab, umpamanya tentang adab bertetangga, Al-Quran bicara tentang itu, hadis Nabi bicara tentang itu. Tapi bagaimana prakteknya? Bukalah lembaran-lembaran sirah Nabi, di sana akan disebutkan sampai praktek bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam dua wahyu yang mulia itu. Kenapa kita belajar sirah Nabi SAW? Kenapa kita belajar sirah beliau? Yang pertama, sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Sirah Nabi merupakan bagian dari agama. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tidak bisa kita pahami dengan baik kecuali kalau kita belajar sejarah Nabi SAW. Contoh sederhana, ya. Kalau kita membaca misalnya ayat-ayat dalam surat Ali Imran bercerita tentang perang Uhud. Kita nggak ngerti bagaimana kisah ayat-ayat tersebut kecuali kalau kita belajar sirah Nabi tentang peperangan tersebut. Baru kita bisa hayati ayat-ayat tersebut. Demikian juga Allah sebutkan misalnya dalam surat Al-Ahzab, ayat sedikit tentang Ghazwatul Ahzab. Ya. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Hunalika butuliyal mu'minuna zulzilu zilzalan syadida. Kata Allah, tatkala musuh datang kepada kalian dari atas, dari bawah, mengepung kalian. Tatkala pandangan kalian sudah tidak stabil, tatkala ketakutan sudah sampai di kerongkongan, dan kalian sudah berprasangka dengan kepada Allah dengan berbagai macam prasangka. Tatkala itulah kalian diuji dengan ujian yang sangat berat, digoncangkan dengan goncangan yang sangat berat. Ayat sederhana begitu. Ini maksudnya bagaimana? Kalau kita nggak belajar tentang perang Khandaq, tentang bagaimana pengepungan 10.000 pasukan, bagaimana Yahudi berkhianat, bagaimana kondisi yang sangat mengerikan, kita tidak bisa menghayati ayat ini. Maka saya katakan tidak mungkin seorang bisa menghayati Al-Quran dengan benar, terutama ayat yang berkaitan tentang sirah, kecuali dia belajar sirah Nabi SAW. Ayatnya satu, tapi penjelasannya ini panjang kalau kita baca sirah. Kondisinya begini loh. Saat kita mengerti kondisinya, baru kita tahu ternyata ayat ini benar. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala musuh mengepung dari atas, dari bawah. Wa idh zaghatil absar. Tatkala pandangan kalian tidak bisa lagi stabil, saking ketakutannya. Kok bisa demikian? Ada apa gerangan? Maka kita tidak akan tahu kecuali kalau belajar sirah Nabi SAW. Oleh karenanya, sirah adalah bagian daripada agama. Ya, sirah adalah bagian dari agama. Jadi sirah itu bukan bacaan hanya sekedar pengantar tidur, tidak ya. Enggak, kita ini belajar sirah, kita belajar fikih juga, kita belajar akidah, kita belajar akhlak. Karena banyak hal-hal dalam agama yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW. Jadi belajar sirah ini belajar agama ya. Sebagaimana Anda belajar hadis, sebagaimana Anda belajar fikih, sebagaimana Anda belajar akidah, sirah ini cabang ilmu tersendiri yang para ulama memberi perhatian khusus tentang masalah sirah Nabi SAW. Keadaan kita hari ini itu, apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, kalau ada masalah, ini masalah sebenarnya seperti apa, mengurainya bagaimana, solusinya apa, itu kalau orang belajar sejarah tahu Pak solusinya. Orang sejarah sampai mereka akan tahu apa yang akan terjadi, itu orang sejarah Pak. Karena dia cuma berulang, peristiwa begini pernah ada zaman apa.
Karena zaman itu begini, masalahnya begini, sebabnya ini, maka solusinya ini. Persis. Dan nanti kita akan lihat bagaimana para ulama dalam Islam itu menempatkan posisi sejarah di posisi yang luar biasa. Nah, disinilah kesalahan kita. Sejarah menjadi pelajaran yang nyaris tidak dipelajari, sekalinya dipelajari di kelas tidak menarik. Di masjid-masjid nyaris tidak ada pelajaran sejarah Islam. Begitu? Sirah Nabawiyah ini secara khusus adalah sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah merupakan aplikasi dari Quran dan Sunnah. Karenanya Quran tidak akan terbaca dengan baik kecuali dengan mempelajari sirah Nabawiyah. Sahabat Abu Hurairah bahkan pernah mengoreksi pemahaman tabi'in gara-gara tabi'in hanya membaca ayat yang berbahasa Arab, tidak tahu latar belakang terjadi turunnya ayat itu. Sirah Nabawiyah itu harus dipahami tidak terpisah dari ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu penerapannya di dalam sirah Nabawiyah itu. Tahunya dari mana? Bahwa penerapan yang benar, lihat kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi berinteraksi dengan para sahabat wanita, bagaimana sahabat yang lain berinteraksi dengan sahabat wanita yang lain, bagaimana interaksi di masyarakat. Itu baru nanti akan tahu ini aplikasi sebenarnya. Ini baru konsep aplikasi dari konsep Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Untuk bisa sirah Nabawiyah bekerja dalam kehidupan kita, maka hilangkan kalimat, karena ini sering menjadi ganjalan untuk kita hari ini. Hilangkan kalimat yang bunyinya adalah ini zaman berbeda. Atau kalimat yang satu lagi sama, itu kan zaman dahulu Pak. Hari ini teknologi sangat canggih, zaman sangat berbeda. Kalau kalimat itu belum hilang, yakinlah bahwa sirah tidak mungkin bekerja. Mengapa para ulama sejarah berlelah-lelah untuk menulis kitab berjilid-jilid tentang mengambil pelajaran sejarah Islam, sirah Nabawiyah untuk kehidupan hari ini. Dimulai apa? Kira-kira perasaan itu dalam jelas nggak? Apaan ya? Dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad dan Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita ketemu lagi di sharing online Sirah Nabawiyah pertemuan ke-19. Alhamdulillah kita membahas Sirah Nabawiyah ini dari sebelum kelahiran Rasulullah hingga Rasulullah wafat. Insya Allah kita akan bertemu sampai hari ke-28. Semoga doakan teman-teman, semoga kita bisa diluangkan waktunya ya buat belajar bareng Sirah Nabawiyah. Maka dari itu mangga teh wati waktu dan tempat di teh. Ya teman-teman, lupa saya. Boleh teman-teman untuk pertemuan teman-teman dicatat ya di tiap pertemuan Sirah Nabawiyah. Setelah itu teman-teman boleh di-share di sosial medianya masing-masing, lalu tag @lenterailmu.id. Insya Allah teman-teman yang beruntung bakal mendapatkan hadiah. Menarik ya? Oke, itu saja mungkin dari saya. Mangga Teh Rahayuwati, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Lentera, alhamdulillah. Ini saya bertemu dengan yang baru kayaknya. Namanya II ya. Selamat bergabung. Insyaallah hari ini kita akan beranjak kepada kajian sirah berikutnya, yaitu tahapan kedua pada
dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengirim surat kepada raja-raja. Saya izin untuk share screen dan untuk off ya, karena agak mengganggu kalau ini. Baik. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tahapan kedua, ya, babak baru dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca beliau melakukan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, kenapa disebut babak baru? Karena sebelum perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW beliau gencar sekali melakukan dakwah dan jihad kepada orang-orang kafir, gitu ya, terutama kafir Quraisy ini. Jadi banyak sekali peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy ini. Nah, adanya jalan damai dengan perjanjian Hudaybiyah ini sebetulnya menunjukkan, gitu ya, bahwa mundurnya kafir Quraisy dari kancah peperangan ini itu berarti salah satu dari 3 sayap yang memiliki pasukan musuh, ya, itu sudah patah. Maksudnya apa? Jadi ada 3 kelompok musuh. Dia adalah Quraisy, kemudian ada Yahudi Bani Ghatfan dan Bani Ghatfan dan Yahudi, gitu. Nah, jadi salah satu di antara musuh-musuh Islam saat itu yang paling menonjol itu dia sayapnya sudah terkoyak, gitu. Jadi dia sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, jadi orang-orang kafir saat itu ingin beristirahat, gitu, ingin beristirahat, dan mereka ingin cari dengan kaum muslimin. Jadi momen ini digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dakwah kepada raja-raja. Nah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat kepada raja-raja, jadi seseorang memberitahukan kepada beliau bahwasanya raja-raja tidak mau menerima surat dari siapapun kecuali ada stempel di atasnya. Kenapa harus ada stempel? Karena stempel ini dia menunjukkan bahwa surat tersebut resmi, gitu ya, dan memang layak untuk dibaca, dikirim oleh seorang kepala negara. Nah, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat stempel. Kita bisa lihat stempelnya seperti ini, ya. Ini ada replika dan aslinya. Jadi stempel ini dibuat dengan tulisan Muhammad Rasulullah dengan susunan dari bawah ke atas, gitu ya. Jadi Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Dan ini adalah sebagai stempel dari itu dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kepada siapa saja Rasulullah SAW itu mengirimkan surat, tentunya banyak surat yang dikirimkan, gitu ya. Nah, di antaranya kita bisa lihat dari sini ada peta, ya, korespondensi Rasulullah SAW kepada para raja. Di sana ada peta kepada Najasyi, gitu ya. Ke Habasyah, kita bisa lihat yang di bawah, ya, ada Habasyah, Al-Habasyah, ya. Nah, ini kita lihat yang ini, ya, ada Habasyah, gitu ya. Itu adalah perjalanan yang pertama dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya adalah ke sini, Iskandariyah, ya, Alexandria. Kemudian perjalanan ketiga dilakukan ke Kisra, ya, Kisra di sini di Irak. Kemudian yang keempat adalah ke Al-Quds, ya. Yang kelima adalah ke Bahrain, ya, di sini Bahrain. Kemudian yang keenam adalah ke sini Yamamah. Kemudian perjalanan yang ketujuh ke Damaskus, ya, ke Damaskus ke sini. Kemudian yang terakhir adalah ke Oman, sini, ya, ke Muscat. Nah, itu adalah di antara
perjalanan-perjalanan atau tim yang dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengirimkan surat-surat kepada raja-raja. Nah, kita akan bahas untuk surat yang pertama dikirimkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kepada Raja Najasyi atau Raja Habasyah. Nah, Najasyi ini nama aslinya adalah As-Sahmah bin Al-Abjar. Beliau menulis surat kepada jadi Nabi SAW menulis surat kepada tahun 6 Hijriah atau pada bulan Muharram ya. Tahun 7 Hijriah berarti awal tahun Islam ya saat itu. Di awal tahun ke-7 Hijriah. Nah, kurirnya adalah Amr bin Umayyah Ad-Damri. Nah, itu adalah kurir yang dikirim oleh Nabi SAW. Ini adalah gambar dari contoh surat Nabi SAW yang dikirimkan kepada Raja Najasyi. Ini saya dapat gambarnya ya, kebetulan dari Google. Bentuknya seperti ini. Kemungkinan ini adalah replikanya. Nah, ini adalah teks suratnya. Nah, kalau teman-teman misalkan sahabat Lentera menemukan teks surat yang berbeda, ya, kok surat kepada Raja Najasyi ini berbeda dengan apa yang dijelaskan di sini, gitu ya? Itu karena memang para ulama berbeda pendapat tentang isi teks suratnya, gitu ya. Jadi memang ada beberapa pendapat, di antaranya adalah pendapat Ibnul Qayyim, gitu ya, dan pendapat-pendapat yang lain. Nah, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Najasyi pemimpin Habasyah, kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku memuji bagi Tuhan kepada Allah yang tiada ilah selainnya, dan penguasa yang maha suci yang memberi kesejahteraan, memberi perlindungan dan yang berkuasa. Aku bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah roh Allah dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam yang perawan. Jadi ini adalah salah satu dari teks yang dikeluarkan oleh para ulama. Kemudian di dalam teks lain juga dikatakan, aku menyeru pada Tuhan dan pasukan Tuhan kepada Allah Azza wa Jalla, aku sudah mengajak dan memberi nasihat, maka terimalah nasihatku, kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk. Gitu. Nah, ini adalah di antara bunyi surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikirimkan kepada Raja Najasyi saat itu. Nah, lalu bagaimana reaksi Raja Najasyi gitu ya setelah membaca surat ini? Maka Raja Najasyi menulis surat balasan kepada Nabi SAW. Di antaranya adalah dengan kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, kepada Muhammad Rasulullah dari Najasyi As-Sahmah. Kesejahteraan bagi engkau wahai Nabi Allah dari Allah dan rahmat Allah serta berkahnya demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Amma ba'd. Telah kau terima surat Tuhan wahai Rasulullah yang di dalamnya Tuhan menyebut masalah Isa demi Rabb langit dan bumi, sesungguhnya Isa memang tidak lebih dari apa yang Tuhan sebutkan itu, gitu ya. Dan beberapa kalimat lain. Nah, kemudian dia mengatakan, aku pun bersaksi bahwa Tuhan adalah Rasulullah ya, yang benar dan dibenarkan. Aku telah bersumpah setia kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan, bersumpah setia kepada anak paman Tuhan, dan aku berserah diri ya, atau memasuki Islam. Nah, alhamdulillah, jadi setelah Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Najasyi ini memutuskan untuk masuk Islam. Nah, kemudian tidak lama dari situ kita tahu bahwa pengiriman surat ini dilakukan sekitar tahun Muharram tahun 7 Hijriah ya, atau di akhir tahun ke-6 Hijriah. Qadarullah Raja Najasyi meninggal pada bulan Rajab tahun ke-7 Hijriah setelah perang Tabuk gitu. Jadi kemudian Rasulullah SAW bersedih atas kematiannya dan mengucapkan belasungkawa. Kemudian Rasulullah SAW melaksanakan sholat gaib untuk Raja Najasyi ini. Masya Allah gitu ya.
Jadi biarpun Raja Najasyi itu tidak pernah bertemu Nabi SAW, tapi dia adalah salah satu di antara orang-orang yang beruntung yang kematiannya ditangisi oleh Nabi SAW dan disolatkan secara gaib oleh Nabi SAW. Masya Allah. Nah, yang berikutnya adalah surat kepada Muqawqis ya. Muqawqis, dia adalah Raja Mesir. Di antara isi suratnya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya kepada Muqawqis, Raja Qibti, keselamatan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd. Aku menyuruh Tuhan dengan seruan Islam. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan berikan pahala kepada Tuhan 2 kali lipat. Namun jika Tuhan berpaling, Tuhan akan menanggung dosa penduduk Qibti. Nah ini di antara surat ya, isi suratnya seperti itu. Kemudian dilampirkan di bawahnya itu ada Quran surat Al-Imran ayat 64 yang intinya adalah mengajak untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurir dari surat ini adalah Hatib bin Abu Balta'ah. Lalu bagaimana ya akhir dari ceritanya Muqawqis ini ya. Muqawqis ini dia mengirim surat balasan kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya saya telah membaca surat Tuhan dan bisa memahami isinya tentang apa yang Tuhan serukan. Saya sudah tahu bahwa Anda adalah seorang nabi yang masih tersisa. Menurut pemikiran saya, dia akan muncul di Syam. Saya hormati utusan Tuhan dan kirimkan 2 gadis yang mempunyai kedudukan terhormat di masyarakat Qibti dan beberapa lembar kain. Saya hadiahkan pulau seekor keledai agar dapat Tuhan pergunakan sebagai tunggangan. Salam sejahtera bagi Tuhan. Nah, dia menghormati Nabi SAW, tapi di dalam suratnya dia tidak menyatakan masuk Islam. Ya. Nah, kemudian di antara 2 gadis yang dimaksud adalah Maria dan Sirin. Adapun keledainya bernama Duldul, katanya. Masya Allah, Duldul. Dan dikatakan bahwa keledai ini dia hidup hingga zamannya Muawiyah. Untuk Maria tadi di antara salah satu gadis itu Nabi SAW mengambilnya sebagai istri, sedangkan Sirin itu diberikan kepada Hasan bin Sabit al-Ansari gitu ya. Nah itu. Jadi Raja Mesir ini dia menghormati Nabi SAW, kemudian mengirimkan hadiah, tapi dia tidak mau masuk Islam, tidak menyatakan masuk Islam ya. Untuk ujungnya tidak diketahui apakah dia masuk Islam atau tidak, tapi dia tidak menyatakan masuk Islam. Nah, kemudian surat yang berikutnya adalah surat kepada Kisra atau Raja Persia. Nah, ini di antara surat-surat yang terkenal ya. Di antara isi suratnya adalah sama. Rasulullah SAW menyeru kepada siapapun untuk mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tapi apa yang terjadi gitu ya? Kisra saat itu setelah membaca surat dari Nabi SAW, dia langsung mencabik-cabik surat dari Nabi SAW. Kemudian dengan congkak dia berkata, seorang budak yang hina dari rakyatku tidak pernah menulis namanya sebelum aku berkuasa, gitu ya. Jadi dia menghina Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi SAW mendengar apa yang dilakukan oleh Kisra, Nabi SAW bersabda, Allah akan mencabik-cabik kerajaannya. Kemudian Kisra itu dia akan benar-benar mengalami apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nah, tidak lama dari situ, maka doa Nabi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kisra ini dia mengalami pemberontakan. Jadi Kisra dikudeta ya, yang bahkan kudetanya itu datang dari keluarganya sendiri.
Nah, sebelumnya mengalami kekalahan cukup telak dari pasukan Kaisar. Ya. Pemberontakan ini dimulai putra Kaisar sendiri, ya. Putra Kisra maksudnya. Putra Kisra sendiri ya, dia namanya adalah Shiruyah. Jadi Shiruyah ini dia memberontak kepada Allah dengan teganya dia membunuh orang tuanya. Gitu ya. Nah, ini adalah dampak dari orang-orang yang mendustakan Nabi SAW. Nah, kita bisa belajar dari sini, gitu ya, satu hal bahwa raja yang sebelumnya, gitu ya, dia mengakui Nabi, menghormati Nabi, tapi tidak mau masuk Islam, tapi menghormati Nabi SAW, ya, menghormati, mengirimkan hadiah, dan Nabi pun saat itu tidak mendoakan jelek kepada dia, gitu kan ya. Kemudian orang yang dia dengan congkaknya menolak syariat Allah ini, menolak syariat Allah, kemudian menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi SAW, gitu ya, atas kehendak Allah dia hancur. Maka bagi kita seorang Muslim, jangan sampai kita sebagai seorang Muslim kita termasuk salah satu di antara orang-orang yang mendustakan sebagian ayat Allah, kemudian mengimani sebagian ayat Allah. Inilah pelajaran untuk kita. Jadi jangan sampai masalah sholat oke, gitu kan, menutup aurat enggak dulu deh gitu. Padahal bisa jadi itu termasuk kepada orang-orang yang mengimani sebagian kemudian mengingkari sebagian. Atau terhadap satu hukum oke, kepada hukum yang lain juga tidak oke. Nah itu hati-hati juga. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita. Jangan sampai kita berakhir seperti ini. Nauzubillahiminzalik. Nah, itu adalah akhir dari Raja Persia, Kisra. Yang berikutnya adalah surat kepada Heraklius, Raja Romawi. Nah, ini adalah di antara replika, karena memang sepertinya aslinya sudah tidak ada, gitu kan ya. Replikanya seperti ini untuk surat Nabi SAW. Nah, isi dari suratnya tetap sama dengan surat-surat sebelumnya. Ya, yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian mengatakan bahwa surat ini dari utusan Allah untuk Heraklius, ya, kaisarnya Romawi. Nah, cerita tentang Heraklius ini dia adalah cerita yang sangat terkenal dan sering kita dengar berulang-ulang. Kalau teman-teman suka ikut kajian, kayaknya akan sering mendengar kisah ini, gitu kan ya, kisah Heraklius ini. Nah, kalau di kitab Sirah Safiur Rahman ini dikatakan bahwa Heraklius mengundang Abu Sufyan. Kalau di kitab lain itu dikatakan Abu Sufyan mengejar-ngejar utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dia bin Khalifah Al-Kalbi ini, gitu ya, sebagai kurir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau di kitab lain dikatakan Abu Sufyan mengejar-ngejar kemudian mendatangi Heraklius dan mengatakan, serahkanlah utusan Muhammad itu kepada kami, gitu kan ya, untuk dibawa pulang ke Mekah. Nah, kalau di sini dikatakan Heraklius mengundang Abu Sufyan untuk ikut ke pertemuannya yang juga dihadiri para pembesar Romawi saat itu. Nah, pada saat itu terjadi, kalau kita lihat film ya, film-film tentang Heraklius ini, itu adalah sesuai dengan yang diriwayatkan dari kitab lain bahwa Abu Sufyan itu mengejar-ngejar, kemudian memang setelah itu ada di majelis bersama Heraklius dan utusan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada satu perbincangan yang ini sangat bagus, gitu kan ya, sangat bagus, sehingga Heraklius faham. Nah, bagaimana perbincangannya kita simak yang berikut ini ya. Nah, Heraklius memanggil penerjemahnya, kemudian bertanya, siapakah di antara kalian yang ikatan darahnya paling dekat dengan orang yang mengaku sebagai nabi itu? Nah, ini dimaksudkan kepada Abu Sufyan dan para sahabat Abu Sufyan, gitu kan ya. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, akulah orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan dia. Nah, kemudian Heraklius mengatakan, mendekatlah kemari. Kemudian Abu Sufyan didorong teman-temannya, silahkan ke depan, gitu.
Kemudian Heraklius mengatakan, aku akan bertanya tentang orang tersebut kepada orang ini. Jika dia berbohong, berarti dia juga berbohong. Artinya kalau Abu Sufyan itu berbohong, bisa jadi Rasulullah juga berbohong gitu. Nah, kemudian Abu Sufyan mengatakan, demi Allah, kalau bukan karena rasa malu jika mereka lebih banyak membohongiku, tentu aku akan berkata bohong kepadanya. Kemudian dia menuturkan pertanyaan pertama gitu ya, kepadaku. Bagaimana nasabnya di tengah kalian? Jadi Heraklius menanyakan tentang nasabnya. Kemudian dia mengatakan, dia adalah orang yang terpandang di antara kami. Kemudian, apakah pernah ada seorang sebelumnya yang berkata seperti yang dikatakan? Tidak ada. Apakah di antara bapak-bapaknya ada yang menjadi raja? Tidak ada. Apakah yang mengikutinya dari kalangan orang-orang terpandang ataukah orang-orang lemah? Dia mengatakan, dari orang-orang lemah di antara mereka. Apakah jumlah mereka semakin hari semakin bertambah? Ataukah semakin berkurang? Abu Sufyan mengatakan, semakin bertambah. Adakah di antara pengikutnya yang keluar dari agamanya karena benci kepada agama itu setelah dia memasukinya? Tidak ada. Apakah kalian menuduhnya pembohong sebelum dia mengatakan yang dikatakannya? Tidak. Karena memang Nabi SAW saat itu dikenal dengan kejujurannya. Orang-orang kafir Yahudi, kafir Quraisy saat itu kan ya, kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi sangat percaya kepada Nabi SAW, kejujurannya, terkenal dengan sidik, tablik, amanah, dan fatonahnya. Membenci Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, tapi masih nitipin barang sama Nabi SAW. Saking dia percaya, Nabi itu nggak akan bohong, gitu, nggak akan berdusta. Nah, kemudian Raja Najasyi mengatakan, Heraklius ya mengatakan, apakah dia pernah berkhianat? Tidak. Tidak pernah selama kami bergaul dengannya. Kami tidak pernah melihatnya melakukan hal itu. Kemudian tidak ada lagi kata-kata lain yang memungkinkan bagiku untuk mengorek keterangan. Tetapi kemudian Heraklius bertanya lagi, apakah kalian memeranginya? Ya, jawabku. Nah, kata Abu Sufyan ini. Kemudian banyak lagi gitu ya diskusi-diskusi ini. Nah, satu pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau teman-teman sahabat Lentera mengikuti kajian dari awal, gitu kan, kajian awal yang bersama saya di pertemuan pertama, di hari pertama itu, di sana salah satu karakter orang Arab, kan pada masa jahiliyah orang Arab terkenal dengan berbagai kemaksiatan yang mereka lakukan, ada khomer, ada main perempuan dan lain-lain. Tapi salah satu karakter orang Arab yang tidak dimiliki oleh bangsa lain diantaranya adalah orang Arab itu pantang berbohong, pantang berdusta. Kemudian orang Arab itu dia setia kawan, ya. Makanya kenapa sering terjadi peperangan. Jadi kayak sekarang ada temannya disakiti, tawuran gitu ya kalau sekarang. Kalau dulu ada salah satu dari sukunya yang tersakiti, mereka berperang. Itu seperti itu. Dan mereka teguh pendirian, pantang berdusta. Nah, Abu Sufyan kita lihat sekalipun dia mengatakan aku memerangi Nabi gitu ya, aku memerangi Muhammad, tapi dia tidak berbohong. Itu kelebihan dari orang Arab. Dia tidak berbohong tentang nasab Nabi ya, tentang kejujuran Nabi dan lain-lain. Pokoknya tentang Nabi dia tidak berbohong di sini. Itu adalah salah satu kelebihan dari orang Arab gitu. Jadi kenapa Arab ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat turunnya nabawi ini gitu ya, kenabian ini, karena memang itulah karakter orang Arab. Pantang berdusta. Sebagai laki-laki sejati, jadi mereka tuh harga dirinya sangat tinggi, laki-laki sejati itu pantang berdusta. Dan ini sebetulnya baik ya untuk diikuti oleh kaum muslimin. Jangan yang ininya ya diikutinya. Jangan yang jahiliyahnya, tapi ikutilah karakternya seperti ini. Nah, jadi terus terjadi perbincangan sampai Najasyi membenarkan apa yang dikatakan oleh Sufyan, kemudian menyatakan tentang Isa bin Maryam kepada para sahabat Nabi, kepada utusan. Kemudian alhamdulillah setelah itu ya
Kaisar Romawi Heraklius ini, mohon maaf tadi salah. Heraklius ini dia pada akhirnya dikatakan dia masuk Islam, tetapi karena orang-orang di sekitarnya itu tidak suka, dia merahasiakannya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu. Di satu riwayat dikatakan Heraklius ini dia masuk Islam, cuma dirahasiakan. Kenapa? Karena dia khawatir orang-orang di sekitarnya itu memberontak. Jadi di sini dikatakan gitu, terjadi perbincangan itu tiba-tiba forum ya Raja Heraklius dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu tiba-tiba ribut riuh, dan orang-orang Muslim dan utusan dan kelompoknya Abu Sufyan disuruh keluar. Namun dikatakan satu riwayat itu bahwa Heraklius sudah masuk Islam dan dirahasiakan gitu kan ya. Nah, setelah itu Sufyan mengetahui yang terjadi saat itu dengan Islamnya Heraklius. Kemudian Abu Sufyan memberikan sejumlah harta benda dan pakaian kepada Diyah bin Khilafah al-Kalbi, utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia pun mau tidak mau terpengaruh gitu. Wah, pembesar saja, raja saja dia masuk Islam, ya. Kemudian menghargai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia memberikan hadiah kepada Kafilah Al-Kalbi ini, Diyah bin Kafilah Al-Kalbi. Kemudian setelah pulang, ternyata dia Khalifah Al-Kalbi ini dia dirampok oleh orang dari Juzam yang sama sekali tidak menyisakan harta, gitu ya. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu memang terjadi peperangan, ya. Ya, terjadi peperangan. Beliau mengutus Zaid bin Harisah, jadi Nabi SAW setelah mendengar ini, gitu ya, mengutus Zaid bin Harisah bersama 500 orang untuk pergi menuju Juzam di belakang Wadir Qura untuk melancarkan serangan ke Juzam dan bertempur hebat hingga akhirnya memperoleh kemenangan, dan pasukan kaum muslimin membawa banyak rampasan perang. Di antaranya 1.000 ekor unta, 5.000 ekor domba, 100 tawanan wanita dan anak-anak. Kemudian ada seorang dari pemimpin kabilah yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku tuh mau bantu dia, gitu kan ya. Tapi karena dia tidak bisa, ya, tidak bisa karena pasukan yang lainnya banyak, gitu ya. Jadi aku tidak bisa membantu dia pada akhirnya. Dan memang orang ini telah masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW melepaskan semua harta rampasan perang dan dikembalikan semuanya. Karena memang si kepala suku ini dia telah masuk Islam. Apa hikmah dari kejadian ini? Kita bisa lihat Nabi SAW beliau sangat mengasihi kaum muslimin, ya. Sekalipun sebelumnya ada perampokan, gitu kan ya. Kemudian tapi itu dilakukan oleh kaumnya yang belum masuk Islam. Tapi ketika pemimpinnya yang sudah masuk Islam memohon maaflah kepada Nabi SAW, akhirnya Nabi SAW memaafkan dan mengembalikan semua harta rampasan perang. Baik, yang berikutnya ada surat kepada Al-Munzir bin Sawa. Dia adalah penguasa Bahrain. Nah, untuk isi suratnya itu sama dengan surat-surat yang sebelumnya, ya, yaitu tentang Nabi utusan Allah, ya, kemudian dan lain-lain. Nah, setelah Al-Munzir bin Sawa itu membaca surat dari Nabi SAW, dia mengirim surat kepada Nabi. Kemudian dia mengatakan, amma ba'd, wahai Rasulullah, saya sudah membaca surat Tuhan yang tertuju kepada rakyat Bahrain. Kadang menyukai Islam dan kagum kepadanya, lalu memeluknya. Dan di antara mereka ada pula yang tidak menyukainya. Sementara di negeriku ada orang Majusi dan Yahudi, maka tulislah surat kepadaku tentang yang menjelaskan tentang urusan ini. Jadi Al-Munzir bin Sawa ini dia tidak menolak kenabian, dia tidak menolak Allah sebagai Tuhan. Memang tidak diceritakan apakah dia masuk Islam atau tidak. Hanya saja dia mengatakan aku tidak akan menghalangi orang-orang yang masuk Islam. Itu.
Nah, kemudian maka Rasulullah SAW mengirimkan surat balasan terkait dengan orang-orang Yahudi dan Majusi ini, gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan di akhir, jika engkau ingin melindungi mereka, engkau harus membayar jizyah. Gitu. Disebutnya, jadi dia tunduk kepada Islam, ya, mengakui kenabian Rasulullah dan mengakui Rasulullah sebagai kepala negara, tunduk kepada Islam. Untuk orang Yahudi dan Nasrani, Majusi, ya, yang dilindungi oleh penguasa saat itu, mereka wajib membayar jizyah. Jadi sebutnya sebagai orang kafir zimmi, ya, orang kafir zimmi atau orang-orang kafir yang dia tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Hak-haknya dilindungi, haram darahnya untuk ditumpahkan, gitu kan ya. Dan mereka diperlakukan sama dengan kaum muslimin, seperti itu. Nah, surat yang berikutnya adalah surat Hauza bin Ali, penguasa Yamamah. Isi suratnya tetap sama, ya. Isi suratnya tetap sama dengan surat-surat sebelumnya, yaitu menyeru untuk memeluk Islam. Niscaya engkau akan selamat, gitu kan ya. Kemudian akhirnya Hauzah mengirimkan surat balasan kepada Nabi SAW yang dia katakan, sungguh bagus dan baik apa yang Tuhan serukan, sementara itu banyak orang-orang Arab yang takut terhadap kekuasaanku. Jika Tuhan mau memberikan sebagian urusan kepadaku, tentu aku mau mengikuti Tuhan. Artinya, dia mau masuk Islam dengan catatan dia tetap sebagai penguasa. Dan itu memang dikabulkan oleh Nabi SAW. Setelah itu Hauzah memberikan hadiah yang melimpah kepada Rasulullah SAW berupa kain tenun yang bagus, gitu ya, dan lain-lain, gitu ya. Kemudian diserahkan kepada Nabi, dan ketika Rasulullah SAW membaca surat balasan dari Hauzah ini, Rasul mengatakan, jika dia meminta sepetak tanah kepadaku, aku tidak akan memberinya. Cukup apa yang dimilikinya saat ini. Jadi saking kayanya Hauzah ini, dia Rasul mengatakan udah cukup hartanya, gitu. Kemudian Rasul kembali dari penaklukan Makkah, Rasul mendapat kabar dari Jibril bahwa Hauzah sudah meninggal dunia. Kemudian beliau bersabda, dari Yamamah ini akan muncul seorang pendusta yang membual sebagai nabi. Dia akan menjadi pembunuh sepeninggalku. Kemudian seorang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang dibunuhnya? Beliau menjawab, kamu dan rekan-rekanmu. Dan memang begitulah yang terjadi setelah itu. Gitu. Nah, itu adalah surat kepada Hauzah, penguasa Yamamah. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah surat kepada Al-Harith bin Abu Syamr Al-Ghassani. Dia adalah penguasa Damaskus. Nah, isi suratnya tetap sama, ya, dengan surat-surat yang lain. Kemudian yang ditunjuk sebagai kurir adalah Syuja, saat itu Syuja bin Wahab dari Bani Asad bin Khuzaimah, sebagai kurir untuk mengantarkan surat ini. Namun setelah membaca surat Allah SAW, dia mengatakan, siapa yang mau merebut kerajaan ini dari tanganku, aku pasti akan menghadapinya, gitu ya. Namun dia tidak mau masuk Islam. Jadi Al-Harith ini tidak mau masuk Islam. Nah, ceritanya sedikit kalau untuk Al-Harith ini. Kemudian surat berikutnya yang ke-8 adalah surat kepada Raja Oman. Pada Raja Oman, isi suratnya tetap sama dengan surat-surat sebelumnya, gitu kan ya. Raja Oman ini dia memiliki saudara. Pada awalnya dia tidak mau masuk Islam, gitu kan ya. Jadi namanya Jaifar dan Abdul bin Al-Julunda. Dia adalah dua saudara yang menjadi raja di sana, di kerajaan Oman ini. Nah, sangat lama tidak memberikan balasan. Kemudian utusan Nabi SAW, Amr bin Al-As, ya, dia mengatakan, aku mau pulang, gitu kan ya. Jadi ceritanya ini sangat panjang sebetulnya. Kemudian berbagai diskusi dilakukan, gitu kan ya. Kalau aku nanti kalau sudah masuk Islam, apakah masih menjadi raja dan lain-lain, gitu kan ya.
Kemudian dikatakan oleh utusan Nabi, engkau tetap akan menjadi raja dan lain-lain, gitu kan ya. Nah akhirnya kepulangan ya Ja'far dan Abdul Al-Juanda sebagai Raja Oman saat itu, yang adik kakak ini dia memutuskan untuk masuk Islam dan beriman kepada Nabi SAW. Dan keduanya siap menyerahkan sedekah dan kerajaan tetap berada di tangan mereka berdua. Nah itu surat yang terakhir, ya. Nah di antara hikmah dari dikirimkannya surat-surat ini adalah Nabi SAW saat itu memperluas dakwahnya ke tempat-tempat yang sebelumnya belum tersentuh oleh Islam. Gitu. Jadi ini adalah bagian dari dakwah Nabi SAW. Jadi tidak benar kalau dakwah Islam itu hanya dengan pedang saja, artinya dengan jihad, tapi dengan utusan-utusan, dengan siriyah, gitu kan ya. Siriyah kemudian bisa juga dengan salah satunya jihad ini. Jadi salah satu dari usul jihad itu adalah jihad. Namun tidak hanya dengan jihad, dengan mengirimkan surat, delegasi, dengan siriyah dan lain-lain. Itu adalah di antara uslub-uslub untuk berdakwah. Nah, yang terakhirnya adalah ada perang Ghabah atau Zuq. Jadi gerakan menghalau salah satu rumpun dari Bani Fazarah yang melakukan perampokan terhadap unta-unta milik Rasulullah SAW yang saat itu sedang diperah susunya. Gitu. Kemudian mereka merampok unta-unta Nabi SAW ini. Kemudian jadi ini adalah peperangan pertama yang Rasulullah SAW ikut terlibat di dalamnya setelah perjanjian Hudaybiyah dan sebelum perang Khaybar. Ini terjadi peperangan sampai pada akhirnya unta-unta dari Nabi SAW ini bisa diambil kembali oleh kaum muslimin. Gitu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sudah selesai kajian kita tentang surat-surat yang dikirim kepada raja-raja. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sudahi saja. Apakah mau ditutup sama Kang Rizal?